وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, kitabatul Quran wa jam'uh. Ini karena di pekan kelima kita membahas beberapa kitab yang tidak masuk dalam jadwal pekan 1, 2, 3, 4. Di antara pelajaran yang penting yaitu pelajaran usul fit tafsir. Ya, insyaallah pada kali ini kita bahas kitabatul Qur'ani wa jam'uh. Ya, taib, silakan tafadhol. Samillah. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi thalathu marahil. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati 'ala al-hifzi akthara min al-i'timadi 'ala al-kitabati li quwwati adh-dhakirati wa sur'ati al-hifzi wa qillati al-katibina wa wasail al-kitabah wa lidzalika teks موجود teks nasnya. أنا شوية وصول في التفصيل شوية سنكرر إن شاء الله من البداية. صفحة لا متفرقة هي. enggak mesti sama, safhanya mutafarriqah mukhtalifah. شوية رحلة ya. انظر إلى مجموعة الرحلة. خلاص طيب، ابدأ من البداية. كتابة القرآن جمعه. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi thalathu marahil. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati 'ala al-hifzi akthara min al-i'timadi 'ala al-kitabati li quwwati adh-dhakirati wa sur'ati al-hifzi wa qillati al-katibina wa wasail al-kitabati wa lidzalika lam yujma' fi mushafin bal kana man sami'a ayatan hafidhaha aw katabaha fima tayassara lahu min 'usbin nakhli wa riqa'il juludi wali khafil hijarati wa kisaril aktafi wa kana al-qurra'u 'adadan kabiran. Fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra fa'arada lahum Hayyan min bani Sulaim Ri'lun wa Dhakwan 'inda bi'ri Ma'unah faqataluhum. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rahimahullah, kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Penulisan Al-Qur'an dan jama'. Taib, masih ada sisanya? Wa fi sahabati ghairuhum katsir mawjud. Iqra' al-baqi. Wa fi وقال رحمه الله وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. طيب أحسنت. كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه 3 مراحل. Berarti ada 3 tahapan, 3 marhalah penulisan Al-Quran. Yang mana di zaman Nabi SAW itu umumnya tidak ditulis, melainkan ayat Al-Quran terhafalkan di fi suduril alimin, ya, di dada-dadanya orang yang berilmu di kalangan sahabat dan umumnya para sahabat. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhalah yang pertama Al-Quran ini ketika di zaman Nabi SAW, di zaman turunnya wahyu. وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. Maka di zaman Nabi SAW tumpuan hafalan itu lebih daripada tumpuan tulisan. Jadi i'timad mereka di hafalan, bukan di tulisan di zaman Nabi SAW, dengan beberapa sebab. Ada sebab yang sifatnya internal dari setiap individu, ada sebab yang sifatnya eksternal. Sebab yang sifatnya internal yaitu quwwat adz-dzakirah li quwwati adz-dzakirah wa sur'atil hifz. Kemudian sifat yang sebab yang sifatnya eksternal yaitu qillatil katibin wa qillati wasailil kitabah. Itu. Jadi ada 4 ikhwan. 4 sebab mengapa ditanya. Kenapa di zaman Nabi SAW i'timad terhadap kitabah itu sedikit untuk Al-Quran. Sebab pertama quwwatiz dzakirah, kuatnya ingatan, wa sur'atil hifz, cepatnya untuk menghafal. 2 modal ini modal yang besar untuk menuntut ilmu sebenarnya. Iya. Jadi di zaman sahabat dzakirah manusia itu ketika itu qawiyah jiddan, terutama mereka yang lembut qalbunya dan bertakwa kepada Allah, makin kuat zakirahnya, tidak maksiat pada Allah. Ya. Maka boleh jadi seorang penyair di zaman itu atau zaman jahiliyah itu cuma sekali duduk terus mendengar sekitar 50 bait dari atau mungkin ratusan bait dari syair. Dalam sekali disebutkan syair tersebut 100 bait, itu langsung hafal dan siap untuk mempresentasikannya ke pihak lain. Artinya sekali dengar langsung hafal, padahal itu sampai ratusan atau puluhan bait dari syair. Ya, ini sur'atul hifz dan quwwatuz dzakirah. Nah, jadi cepat menghafalnya. Nah, cepat menghafal sur'atul hifz dengan quwwatuz dzakirah itu berbeda, 2 hal yang berbeda. Ya. Cepatnya menghafal dengan kuatnya ingatan, itu 2 hal yang berbeda. Kalau cepatnya hafal, jika dia ingin menghafal sesuatu, maka cepat dia untuk cepatnya hafalan tersebut masuk, ya. Seseorang misalnya dia dalam cukup 5 kali membaca 1 halaman Al-Quran, itu langsung bisa hafal segera. Adapun quwwatuz dzakirah, maka quwwatuz dzakirah adalah siapa yang bisa mengistihdar, menghadirkan hafalannya kapanpun dia mau dengan cepat dalam waktu yang panjang. Adapun orang zaman sekarang ada 4 macam, kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, yaitu sari'ul hifdzi wan nisyan. Itu yang pertama. Yang kedua bati'ul hifdzi wan nisyan. Yang ketiga bati'ul hifdzi sari'ul nisyan. Yang keempat sari'ul hifdzi bati'ul nisyan. Yang pertama ada orang yang sari'ul hifdzi wan nisyan.
ngapalnya cepat, lupanya juga cepat. Kasihan. Tapi minimal dia ngapalnya cepat, tinggal dia murajaah aja terus. Sebenarnya sari'ul hifz itu udah suatu modal yang besar loh. Ya kan? Cepat hafalnya itu modal yang besar. Itu yang pertama. Tapi yang pertama ini cepat juga lupanya. Qadarullah. Yang kedua bati'ul hifzi wan nisyan. Lambanlah hafalnya, tapi alhamdulillah lamban pula lupanya. Ya, ngapalnya lamban, tapi ketika dia sudah hafal, sudah terbentuk paten dan pakem, maka lupanya juga susah gitu loh. Ya, ada yang seperti itu. Yang ketiga bati'ul hifzi sari'un nisyan. Ini paling miskinnya. Udah ngafalin aja susah, lamban, tapi cepat lupa. Jadi ngafalin capek-capek, baru selesai hafal, nggak lama kemudian lupa. Ya seperti pahalanya banyak insyaallah. Karena apa? Dia berusaha untuk menghafal betul-betul di proses itu pahalanya banyak. Kalau dia sabar ya. Walaupun sari'un nisyan ya. Orang yang seperti bati'ul hifz dan sari'un nisyan, kenapa tadi kita katakan pahalanya pahala yang paling banyak? Karena dalam proses bati'ul hifz itu berarti melazimkan dia untuk mengulang-ulang apa yang harus dihafal. Dan ini bisa pahalanya banyak apalagi Al-Qur'an. Sari'un nisyan, kalau dia pengen mempertahankan apa yang dia hafal, maka keadaan sari'un nisyan ini membuat dia harus apa? Murajaah. Jadi dia untuk hifz dia berkali-kali berulang-ulang dengan waktu yang panjang karena bati. Dan karena dia mudah untuk lupa, maka dia pun murajaah berulang-ulang. Makanya seperti ini pahalanya banyak sekali. Sari'ul hifzi bati'un nisyan, ini yang paling bagus ya. Paling bagus. Ngafalin cepat, enggak mudah lupa. Ini paling enak ini. Ngafalin cepat dan enggak mudah lupa. Sebagian ulama mengatakan di antara makanan yang membuat kita itu mudah, membuat kita tuh makin cerdas ya. Atau bahasa kita encer otaknya, itu makan kismis. Katanya, kata sebagian ulama, di antara Ibnu Jauzi sepertinya mengatakan begitu. Makan kismis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kismis ini termasuk makanan yang sifatnya adiktif bagi sebagian orang. Sekali makan banyak, makan. Enak, tapi katanya membuat sari'ul hifz, suratul hifz itu ada. Tapi wallahu alam, itu kembali ke person masing-masing, nggak semuanya bisa begitu mungkin. Ya buktinya kita makan kismis tetap aja bahlul, ya tetap aja kayak gitu, ya nggak ada peningkatan. Makan kismis lah, odading tetap aja. Iya nggak ada tambahan. Sebenarnya yang paling penting itu untuk hifz itu adalah pertama takwa dari segi niat dan juga amalan, dan yang kedua murajaah. Itu aja khalas. Iya, takwa dan murajaah itu aja. Adapun hal-hal lainnya seperti suplemen, iya itu bisa mendukung, atau mungkin makan ikan yang berprotein bagus gitu misalnya, mungkin mendukung. Tetapi apalah artinya makan makanan tersebut kalau ternyata kita nggak bertakwa dengan hafalan kita. Tadi kan diantara sebab di zaman Nabi SAW, kenapa diantara sebab i'timad mereka terhadap hifz lebih dibandingkan terhadap kitabah, tadi kita katakan quwwatuz zakirah dan suratul hifz. Kemudian ada juga faktor eksternal seperti qillatul katibin wa wasail kitabah, sedikitnya para penulis dan sedikitnya media menulis. Ya, wasail, media menulis sedikit sekali. Ya karena kan mereka ummiyun. Ya qillatul katabah, qillatul katibin dan katabah sama. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus di tengah-tengah ummiyin seorang rasul. Dan juga kata Nabi SAW, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib. Kita adalah umat yang sifatnya ummiyah. Apa itu ummiyah? Enggak menulis dan tidak
tidak mengandalkan perhitungan dalam bulan, nggak pakai jumlah, nggak pakai perhitungan bulan. Itu di sini aja kasih, nggak apa-apa, nggak pakai itu. Tapi dengan qillatul katabah, sedikitnya para penulis ketika itu, dan Nabi SAW mengatakan kalau kita ini umat ummiyah tidak nulis. Kemudian, tapi kan di zaman tabi'in terutama, apalagi setelahnya itu, mulai banyak ulama menulis beragam disiplin ilmu. Apakah ini menyelisihi perkataan Nabi SAW, inna ummah ummiyah? Apakah ini menyelisihi perkataan Nabi SAW, inna ummah ummiyah? Ya, maka kita tidak mengatakan ini menyelisihi. Imma dikatakan bahwasanya inna umma ummiyah la naktubu la nahsib. Kita tidak menulis, kita tidak menghitung, dalam arti menghitung bulan, melainkan kita melihat dari pergerakannya gitu loh. Ini bisa dimaknai bahwasanya perintah agar kita tidak menulis dan perintah agar kita tidak menghitung dalam masalah bulan. Yaitu dalam konteks seperti itu gitu loh. Ya, melainkan kita pakai dzakirah dan juga pakai buruj atau gugusan bintang-bintang dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan bulan. Sehingga ini tidak bermaksud kitabah dalam kitabatul ilm, bukan itu maksudnya. Itu makna pertama. Atau bisa dikatakan bahwasanya ini bukanlah suatu penganjuran bahwasanya kita jangan nulis, kita jangan hitung, melainkan ini mengkhabarkan saja bahwasanya di zaman Nabi SAW keadaannya seperti ini. Adapun setelahnya maka itu disesuaikan dengan kondisi zaman tersebut. Ya. Begitu juga dalam hadis lainnya bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa di antara dekatnya hari kiamat banyaknya tulisan, banyaknya paper atau kertas. Apakah itu melazimkan bahwa saya memperbanyak oplah kertas itu berarti haram? Tidak. Ini hanya suatu kabar. Jadi tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu haram, enggak semuanya. Termasuk di antara ini. Tapi kalau misalnya tanda-tanda seperti fusyu, zina, al-kadzib, al-khamr, tersebarnya khamr, perdustaan, zina, maka ini jelas haram. Karena dalil-dalil pendukungnya juga mengharamkan itu. Tapi kalau tersebarnya tulisan, qalam, tulisan, maka itu tidak menyebabkan kita tuh haram menulis, ya begitu. Taib, qillatul katabah atau qillatul katibin, sedikitnya orang-orang yang menulis itu disebabkan wasailnya memang sangat minim. Wasail yaitu media untuk menulis itu sangat sedikit ketika itu. Waraq kertas itu jarang sekali. Habr tinta jarang sekali. Aqlam, hibar ya, hibar tinta jarang sekali. Pena jarang sekali. Maka ini karena kondisi yang membuat seseorang itu mengandalkan hafalan yang mana itu tidak ada di zaman sekarang. Ya, kita terkagum dengan mereka dengan hafalan yang luar biasa. Tapi mereka kalau hidup di zaman kita, mereka juga akan terkagum dengan kertas dan dengan ketidakhafalannya kita. Iya, begitu. Maka memang begitulah manusia, ikhwan. Ketika dimudahkan, maka manusia ini akan makin lemah dia. Tapi ketika manusia itu dicoba, diuji, maka manusia akan semakin kuat. Ya, ketika ada suatu hajat, maka timbullah hal-hal yang luar biasa gitu loh. Kalau udah kepepet baru, makanya kata mereka the power of kepepet. Orang kalau udah kepepet itu inisiatifnya luar biasa. Iya, bisa melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan di saat luang atau luas. Makanya dikatakan oleh sebagian orang Arab al-hajatu ummul ikhtira'. Al-hajatu ummul ikhtira'. Kepepet atau butuh itu adalah induk dari invensi. Invensi itu penemuan. Ya. Hajat itu adalah induk penemuan. Orang nggak bakal melakukan invention. Apa invention tadi? Keilmuan menemukan formula tertentu, menemukan barang tertentu, melakukan penemuan. Ya. Melainkan pasti karena ada hajat. Kenapa pesawat terbang itu bisa?
ada sekarang. Berawal dari manusia itu merasa butuh hajat untuk safar jauh, tapi dengan cara yang lebih baik di udara. Gimana caranya? Maka karena hajat itulah menjadi induk invention terhadap pesawat terbang. Iya, hajat. Kamera, lightning dan seterusnya, itu semua karena ada hajat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan sebagian manusia untuk menginvention apa yang mereka butuhkan itu, atau wasilah untuk kebutuhan mereka. Jadi ketika seseorang bertumpu pada suatu hal dan memang cuma bisa itu, maka hal tersebut akan menjadi kekuatan buat dia. Ada seorang yang tangannya buntung satu, maka selama ini dia beriktimat pada salah satu tangannya yang masih normal. Maka ini membuat tangan tersebut lebih cekatan dari sebelumnya. Jika seseorang udah biasa pakai tangan kanan ketika normal, qadarullah kemudian Allah takdirkan tangan kanannya buntung, ya, atau udah sakit kaku atau gimana lah, ya, pokoknya buntung lah. Nah, dia akan menggunakan tangan kirinya. Dia berhajat untuk menulis dengan tangan kiri, belajar terus belajar, akhirnya bisa tangan kiri dia andalkan untuk banyak hal. Maka yang seperti ini menunjukkan manusia itu sebenarnya kalau dia dijepit, kalau dia dipepet, itu dia akan melakukan sesuatu untuk menunjang hajatnya gitu loh. Sekarang kalau misalnya para tulabul ilm, dan ini terjadi dimanapun, kalau misalnya tulabul ilm punya guru mutasyaddid misalnya, antum akan lihat guru yang militan ini membuat tulab ini terdidik dengan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya gurunya udah ikutin selera antum lah, enaknya gimana dan seterusnya, ini malah justru kacau jadinya. Maka kita lihat di pesantren-pesantren, wasilah itu begitu sedikit. Para santri itu mereka hanya beriktimat pada pelajaran di pesantren, tidak ada handphone, tidak ada ini, tidak ada itu. Maka udah belajar aja. Makanya mereka bisa itu fokus. Coba kalau misalnya sekarang kita dimudahkan segalanya, handphone ada, Ustadz ngomong salah sedikit langsung antum cek di Google. Terus habis itu, wah ini gak bener nih Ustadz nih. Ada manfaatnya memang, tapi itu membuat apa? Membuat keluasan ini membuat apa? Membuat kita tuh nggak bisa fokus betul-betul di ilmu gitu loh. Iya, belum lagi nanti ada chat dari siapa, terus ada pas lagi kajian ada tiba-tiba ada orderan banyak gitu kan. Ya masya Allah, langsung gagal fokus langsung. Habis itu izin ke kamar mandi untuk melanjutkan transaksi. Tapi gitu, bisa seperti itu. Ya. Ilmu faraid itu bukan ilmu yang begitu mudah. Dia ilmu faraid itu butuh pembelajaran lebih, penghafalan untuk ansibah atau nasib bagi setiap dari ahli waris. Tapi ada aplikasi sekarang, aplikasi faraid, aplikasi ahli waris yang mempermudah segalanya. Dahulu Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau dihadapkan oleh beberapa orang, ya Syekh ini ada aplikasi faraid. Ya. Memang ketika itu tahun 90-an. Tapi di komputer itu ada. Dulu nggak pakai Android pastinya nggak ada. Tapi di komputer itu ada sistem yang merancang untuk ilmu faraid. Untuk perhitungan faraid. Maka beliau menganjurkan agar ini secara global aja, jangan secara tafsili, rinci semuanya dibeberkan. Karena kalau dipermudah sebagaimana sekarang ini udah dipermudah. Ada tuh aplikasi faraid kan ada kan? Kan tinggal klik berapa, siapa, dan berapa jumlah nominal yang ditinggalkan. Itu berapapun jumlahnya, antum langsung bisa sekali klik, pencet, tek, langsung kehitung semua dengan benar insyaallah. Kalau memang benar ya. Itu kira-kira kalau dengan itu, apa perlu kita terus belajar faraid? Udah merasa nggak perlu lagi, udah kan tujuannya belajar faraid gitu. Akhirnya khalas nggak ada yang belajar faraid akhirnya. Bahkan anak yang dulunya belajar faraid, dengar ini, tek, ya Allah ini mah. Udah nggak usah belajar, nggak pusing belajar faraid itu dulu. Kayak gini mah nggak usah belajar, udah ada aplikasi. Ya. Jadi itulah kadang-kadang memang kita berhajat untuk adanya aplikasi seperti itu. Tapi ketika itu ada, khalas hilang i'timad kita terhadap durus. Ya, Al-Quran ketika itu memang masya Allah ditulis, ditadwin. Kemudian orang mulai i'timad alal kitabah. Sekarang kita Al-Quran i'timad kita terhadap Al-Quran dengan kitabah.
Tapi kalau kita lihat untuk menghafal jauh dibandingkan para salaf kita yang dengan mudah menghafal Al-Qur'an. Itulah ikhwah, kemudahan itu kerap kali justru melemahkan, ya, dan ujian justru kerap kali menguatkan, ya, minimal menguatkan ukhuwah. Makanya ketika ujian Eptanas, ujian apa sekarang namanya, UTS, UAS, ya, Abdul Somad misalnya, UAS misalnya, ujian akhir semester, ya, melakukan ujian itu karena hajat, ya, akhirnya jadi apa? Solid, jadi kuat, baik kuat, hafalannya mulai kuat karena harus sampai, tapi kekuatannya hanya sampai ujian. Selesai ujian, la haula wala quwwata illa billah, itu khalas, bubar semua ilmu. Iya, dan juga kekuatan ukhuwah. Iya, karena murajaah sebelum ujian kan, sebelum masuk ke ruang ujian tuh kita murajaah dulu, ya, muzakarah. Itu pemandangan yang indah sekali yang hanya terwujud pada sebelum ujian. Di selain konteks itu nggak ada. Ajaib kalau ada kayak gitu, ya. Pas mau ujian baru kayak gitu, ya. Itu pun ukhuwahnya kadang-kadang kalau yang antar sama anak pintar, anak saleh, muzakarah. Kalau antar sesama anak bandel, ukhuwahnya berlanjut di dalam kelas, ya kan? Berlanjut di dalam kelas, masya Allah. Ukhuwah, ya, persatuan dan persaudaraan itu berlanjut di dalam kelas, ya. Ya begitu, antum tahu dan mungkin antum pelakunya mungkin. Iya, masya Allah, ukhuwah yang sangat buruk sebenarnya. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Taib, kemudian dikatakan di sini, bal walidzalika lam yujma' fi mushaf. Oleh karena itu zaman Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, belum. Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha, melainkan siapa dulu ketika mendengar suatu ayat itu langsung dia hafal. Au okelah, mungkin ditulis, tapi au katabaha fi ma tayassara lah, atau dia tulis yang mudah-mudah dari ayat yang bisa dihafal. Dari apa? Fi ma tayassara lahu ini ta'alluqnya ke ma tayassara lah, yaitu menulis ayat-ayat yang dihafal pada benda-benda yang mudah buat dia, seperti usub an-nakhl, yaitu daun-daun kurma atau mungkin batangnya, ya. Jadi jarid, dia entah dia daunnya atau entah dia batangnya atau ya bagian batangnya, tetapi yang sudah kering yang bisa ditulis, ya. Dan tinta ketika itu sangat langka, ya, tetapi sepertinya diukir atau semisalnya mungkin, ya. Juga kan daun itu kan warokoh gitu, ya. Ranting dari tempat bersumbernya itu kan diranting kan. Ini ranting terus aurok gitu. Nah, rantingnya kurma ini kan cukup tebal dan panjang, itu bisa nulis di situ, ya. Kemudian juga riqa' al-julud, yaitu kulit-kulit kering yang sudah disamak, dikeringkan, maka itu ditulis di situ. Walikhafi al-hijarah, yaitu lonjongan batu. Jadi batu-batu yang sifatnya lonjong itu ada tulisan di situ. Wa kisril aktaf, dan pecahan-pecahan tulang bahu atau tulang semisalnya dari binatang-binatang. Jadi tulang pun mereka tulis di tulang-tulang itu. Itu lihat betapa susahnya nulis ketika itu, ikhwan. Harus dengan ukiran dan tinta sangat susah. Wa kana al-qurra'u 'adadan kabira, maka para qurra, mereka yang menghafal Al-Qur'an ketika itu jumlahnya besar sekali. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 pria yang mereka itu disebut sebagai al-qurra. Fa'arada lahum hayyanu
Hayyani. Hayyani di situ. Min Bani Sulaim Ra'ul wa Zakwan. Ya sahih. Fa'arad lahum hayyani. Ya, baik, ahsan. Ya, bukan nu ya, karena di sini tathniyah. Ya, ini hayyan di sini. Baik, fa'arad lahum hayyan min Bani Sulaim Ra'al wa Zakwan inda Bi'r Ma'unah faqataluhum. Jadi ada dua orang, Ra'al dan Zakwan, yang membunuh para qurra. Jadi Rasulullah SAW mengutus 70 orang. Mereka para pembaca Al-Quran. Dulu ketika disebut pembaca Al-Quran di zaman Nabi, maka mereka hufaz Al-Quran. Ya, Nabi SAW kemudian menghabarkan kepada mereka, kepada dua orang yang dari Bani Sulaim, Ra'al dan Zakwan, di dekat sumur Ma'unah. Namun Ra'al dan Zakwan, namun orang-orang dari Bani Sulaim justru membunuh mereka, sehingga qadarullah jadi sedikit, jadi tersisa sedikit para qurra. Wa fi sahabati ghairuhum katsirun kal khulafa'il arba'ah. Dan di antara sahabat banyak sekali yang menjadi qurra, yang hafal Al-Quran seluruhnya, seperti khalifah yang 4. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum jami'an. Ya, maka semua itu adalah para qurra. Jadi istilah qurra ini adalah istilah yang Rasulullah SAW namakan kepada orang-orang yang hufaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Kalau sekarang qurra sekarang adalah orang yang membacakan Al-Quran di ma'tam, di perayaan-perayaan wafatnya fulan atau fulanah. Ya, maka ini qurra yang ahli bid'ah. Ya, qurra dari kalangan ahli bid'ah. Ya begitu. Itu di Mesir terutama banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada juga. Biasanya untuk haflah-haflah tertentu. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini yang membacakan Al-Quran terus kemudian dia mencari rezeki dari situ, maka ini haram rezekinya. Berbeda dengan yang mengajarkan ilmu, beda. Kalau cuma membacakan Al-Quran, dan ini ada banyak. Khusus dia baca Al-Quran, diundang ke sunatan mana, ke pernikahan mana, ke ini, maka mengambil rezeki dari situ, lebih-lebih mengharapkannya, maka ini haram. Kenapa? Karena dia itu nggak punya jasa, melainkan membacakan Al-Quran, maka nggak boleh. Ya, beda dengan mungkin kalau ruqyah itu memang membacakan doa dan juga Al-Quran, tapi di situ dia ada jasa. Ada jasa dalam artian apa? Dalam artian berusaha mengobati. Kan enggak juga cuma baca doang, melainkan kan ada gerakan-gerakan atau usaha-usaha untuk menetralisir atau mengobati. Maka yang seperti ini insyaallah enggak apa-apa untuk mendapatkan mukafaah. Adapun kalau misalnya qurra yang dia kerjanya tugasnya baca Al-Quran dengan melengking saja di maulidan misalnya, maka yang seperti ini dikatakan oleh sebagian ulama di sini para akalatu amwalin nas, orang-orang yang memakan harta-harta orang-orang. Iya. Bahkan sampai diceritakan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizallah, di antara qurra yang memang dia murtaziq, memang dia nyari rezeki dari ini, betul-betul ngarepin rezeki. Ketika ada suatu keluarga yang mengundangnya untuk qiraah, baca Al-Quran dengan langgam-langgam itu yang melengking, untuk mungkin orang tua mereka yang telah wafat, tapi bayarannya diketahui sedikit, bayarnya qalil, bayarnya qalil. Apa kemudian dibaca oleh qari ini? Khudhuhu faghulluh tsummal jahima sallu. Apa itu artinya? Ambillah dia dan ikatlah dia dengan rantai, kemudian masukkan dia kepada jahim. Ini dalam perayaan kematiannya bapak mereka. Maka keluarga itu, ya Syekh,
Mbok ya jangan pakai ayat itu gitu loh bahasa Jawanya. Masa yang dibaca kita kan dalam rangka memperingati wafatnya bapak kita. Kok malah diucapkan ayat-ayat neraka? Ya. Maka kemudian syekhnya digituin diprotes kan sama jemaah sama keluarga itu. Diprotes gitu maka syekhnya bilang, si qari'nya ini bilang, qari murtazik ini bilang, sesungguhnya sil'atullahi ghaliyah, ala inna sil'atullahi al-jannah. Ngerti gak? Barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu surga. Kalau maksudnya apa? Kalau mau masuk surga, keluarkanlah yang banyak, jangan sedikit. Maka mereka pun deal kemudian dengan asistennya atau mungkin dengan syekhnya langsung untuk insya Allah akan bayarannya ditambah. Maka ketika bayarannya ditambah apa? Surat Al-Fajr gimana akhir-akhir? Jangan dari awal Fajr, kalau Fajr enggak yang akhir-akhirnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berubah ayatnya sekarang. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat surga karena sesuai dengan request, bukan request, request dan juga sesuai dengan nominal yang diberikan. Ini terjadi diceritakan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi. Maka beliau sebutkan orang-orang seperti murtazik dan akalatun nas. Mereka murtazikun dan akalatu amwalin nas bil batil. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil, yaitu dengan menjual beli bacaan Al-Qur'an. Dan ini enggak boleh. Iya. Karena kalau untuk seorang membaca itu bukan suatu jasa, ikhwan. Melainkan itu hal yang Allah aja yang mengajarinya, enggak boleh manusia mengajarinya. Adapun mengajarkan Al-Quran maka ini bisa. Ya, maka ini bisa mendapatkan qimah mukafaah. Ya, sebagaimana dalam pernikahan, akad nikah, mahar itu enggak boleh mahar cuma baca Al-Quran Ar-Rahman gitu. Kupinang kau dengan mahar surat Ar-Rahman. Kalau maksudnya adalah dibacain doang, maka ini enggak benar sebagai mahar, walaupun nikahnya tetap sah. Nikah tetap sah, tapi maharnya batil. Harus diperbaharui maharnya apa. Adapun yang di hadis Nabi SAW, maharnya berupa Al-Quran, maksudnya ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan mengajarkan Al-Quran ada value yang boleh dinilai dengan qimah materi gitu. Boleh ya. Seperti itu insyaallah untuk usul fi tafsir. Kita lanjutkan usul fi tafsir besok karena besok masih pekan kelima. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.